Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat dan semangat. Oke, di pelajaran yang kedua dan ketiga ini kita akan menonton dua pelajaran sekaligus dalam satu video. Oke, jadi dalam video kali ini kita belajar agama sekaligus juga belajar SBDP ya. Jadi tidak ada alasan lagi untuk hanya mengerjakan tugas agama, tidak mengerjakan tugas SBDP, atau ya hanya mengerjakan tugas SBDP tapi tidak mengerjakan tugas agamanya ya. Ada yang memang mengerjakan dua-duanya, tetapi ada yang hanya mengirimkan tugasnya satu mata pelajaran. Padahal hari ini ada dua. Oh, ini 4. Ada 2 mata pelajaran. Oke, sebelum kita belajar, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Engkau sungguh baik bagi kami, maka kami mohon kepadamu, sertai dan bimbinglah kami dalam pelajaran hari ini, agar kami dapat mengerti dengan baik, agar kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, pelajaran agama hari ini kita akan membahas beberapa pertanyaan yang kemarin sudah kalian jawab ya, berdasarkan kemampuan kalian masing-masing. Nah, pertanyaan yang pertama, ayat-ayat mana yang menunjukkan bahwa Yesus menghormati hidup orang lain? Ya, hampir setiap ayat ya, dari ayat 21 sampai 24 ini itu Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Ia menghormati hidup orang lain, di mana Ia menekankan dan menegaskan perintah Allah jangan membunuh. Perintah Allah jangan membunuh itu perintah yang keberapa? Tulis di buku tugasmu ya. Perintah Allah jangan membunuh itu adalah perintah yang keberapa dalam 10 perintah Allah. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian Yesus menegaskan bahwa siapa yang membunuh ia harus dihukum. Kemudian tidak hanya membunuh tetapi berkata juga. Kalau berkata jahil atau berkata kafir kepada saudaranya, ia juga harus dihukum. Berarti tidak hanya perbuatan kita ya, tetapi juga perkataan kita juga itu bisa menunjukkan bahwa kita menghormati hidup orang lain atau tidak. Kemudian dalam ayat selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa jika kamu mempersembahkan persembahan di mezbah dan kamu teringat akan sesuatu dalam hatimu kepada saudaramu, maka tinggalkan dulu persembahannya, kemudian berdamai dulu. Artinya apa? Tuhan Yesus mau kita saling meminta maaf dan memaafkan. Jika masih ada kedongkolan dalam diri hati kita kepada saudara kita, masih ada kemarahan, masih ada rasa kesal, masih ada sesuatu yang belum diselesaikan masalah kita dengan saudara kita, maka kita tidak diperkenankan untuk menghadap kepada Tuhan ya. Dalam setiap ibadah kita, setiap kita misa, setiap kita ibadat ya, kita pertama-tama apa? Berdoa tobat, mengakui kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan agar layak dan pantas mengikuti perayaan Tuhan, perayaan Ekaristi, agar pantas dan layak mengikuti ibadat ya. Kemudian itu dalam ayat-ayat di mana Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Yesus menghormati hidup orang lain. Kemudian yang kedua, apa makna menghormati hidup menurut teks kitab suci di atas? Kalian sudah menjawab masing-masing kemarin ya. Apa makna menurut kalian menghormati hidup? Yaitu tadi, tidak hanya melalui perbuatan kita tetapi juga perkataan dan hati kita. Nah, perbuatan kita jangan membunuh kata Tuhan Yesus, yaitu jangan menghilangkan nyawa
orang lain. Kemudian melalui kata-kata kita, jangan berkata-kata yang menyakiti hati orang lain, menyakiti hati saudara-saudara kita. Karena itu juga perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kemudian melalui hati kita dan pikiran kita, yaitu tadi, jika masih ada sesuatu dalam diri kita terhadap saudara kita, kita harus berdamai dulu. Jika kita merasa masih kesal atau marah atau dongkol dengan siapa saja, kita harus bermaaf-maafan dulu, baru kita beribadah atau berdoa kepada Tuhan, ya. Sikap menghormati hidup ini tidak hanya konteksnya dalam menghilangkan nyawa seseorang, ya, tetapi juga kita berbuat kasih kepada orang lain. Kita tidak hanya tidak berbuat kejahatan, tetapi kita harus berbuat kasih. Kita harus mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kembali lagi ke hukum yang utama dan pertama, yaitu hukum kasih. Tidak membunuh atau tidak berkata-kata yang menyakiti orang lain, atau tidak menyimpan kesalahan orang lain, itu merupakan perbuatan kasih, ya. Kemudian, apa contoh tindakanmu yang menunjukkan sikap hormat terhadap sesamamu? Nah, kalian sudah menuliskan di situ, kalian berbuat kebaikan atau tidak menjahati temannya, atau selalu memberi kepada temannya dan sebagainya, ya, menurut pendapat kalian, dan semuanya itu tidak ada yang salah. Nah, apa contoh tindakanmu yang menunjukkan sikap hormat terhadap hidup sesama? Jika ada yang sakit, kita membantu menjenguk dan merawatnya, ya, mendoakannya. Atau jika ada yang membutuhkan pertolongan kita, kita menolong dengan senang hati. Dan perbuatan-perbuatan yang lainnya yang menunjukkan bahwa kita menawarkan kasih dan kebaikan sesuai dengan teladan Yesus Kristus terhadap sesama kita. Kita baik kepada orang lain dan sayang kepada Tuhan. Nah, jadi tugasmu hari ini hanya berapa? Hanya 1. Ibu sudah sampaikan di dalam materi tadi. Nah, sekarang kita lanjutkan ke SBDP. Kita bersama-sama membuka buku SBDP, ya. Halaman 35. Kita bahas soal yang kemarin kalian coba jawab, ya. Ada yang menjawabnya 100% benar, ada yang 90%, ada yang 80%, ada yang hanya setengah yang benar, ya, alias hanya 5 soal yang benar. Ada yang hanya 6 soal yang benar, ya. Tetapi masih ada waktu perbaikan. Nah, Ibu sudah menerima semua tugasnya, ya, dan mengoreksi semuanya, tetapi hari ini Ibu ingin mengoreksi bersama-sama dengan kalian. Jadi kalian buka buku paket dan juga buku lembar tugasmu. Nomor 1. Gerakan tari yang memiliki arti atau makna disebut gerak C, maknawi. Jika jawaban benar, kamu tambahkan di situ poinnya 10. Oke, kamu tulis di situ poin nomor 1 10. Jika tidak benar, berarti tidak ada poinnya, ya. Kemudian nomor 2, tari cokek dan tari golek menak termasuk dalam jenis tari ... Jawabannya adalah D, berpasangan. Oke. Jika benar, kamu tambahkan lagi poinnya 10. Ingat, harus jujur, ya. Kalau dari awal kamu jawab umpamanya A, jangan kamu tip X lagi, kamu ubah menjadi D. Ingat,
Yang sudah kamu kirimkan sudah ibu koreksi ya. Sekarang ibu mau lihat kejujuranmu ya. Oke, sekarang nomor 3. Gerak murni bertujuan untuk B. Memperindah tarian. Kemudian nomor 4. Tari Jaran Kepang berasal dari daerah B. Jawa Timur. Nomor 5. Gerak mimitif terdapat pada tarian D. Bondang. Nomor 6. Contoh tari dari daerah DKI Jakarta adalah B. Coke. Nomor 7. Tari merak termasuk jenis tari C. Kelompok. 8. Tari sekapur sirih berasal dari daerah D. Jambi. 9. Gerak ngerayung menggunakan gerakan C. Tangan. Nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut termasuk dalam jenis gerak C. Meniru hewan. Karena ini adalah tari merak ya. Tari merak berarti meniru hewan. Oke, kalau sudah selesai kamu tinggal jumlahkan berapa yang benar. Ya, jawaban yang benar nilainya 10. Berarti kalau 7 yang benar berarti 70. 8 yang benar 80. Atau semuanya benar berarti nilaimu adalah 100. Kamu kirimkan ke ibu hasil dari kalkulasi atau penghitungan nilaimu sendiri. Ya, ibu akan melihat apakah sesuai atau tidak dengan yang ibu koreksi. Itu saja pelajaran SBDP untuk hari ini. Ya, jangan lupa mengirimkan penilaianmu terhadap pekerjaanmu sendiri, ya, yang jujur dan yang sebenar-benarnya. Oke. Sekarang kita siapkan hati kita untuk berdoa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami telah menyelesaikan pelajaran kami hari ini. Tolong bimbing dan sertai kami pada kegiatan kami selanjutnya, supaya kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan dan sesama kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Gegagah semangat untuk mengikuti kegiatan hari ini. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan, selalu bersyukur, selalu berdoa kepada Tuhan ya, untuk kesehatan kita semua, untuk kesehatan keluargamu dan orang-orang di sekitarmu ya. Dan jangan lupa juga untuk mematuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, yaitu menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak. Gak usah keluar-keluar rumah kalau tidak penting. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.